Jika kita punya data yang seperti ini, yaitu data induk siswa SMP Negeri 16 Merangin dari tahun 1983 sampai sekarang ya. Ini bisa kita bayangkan berapa jumlah data siswa yang berada di database kita. Nah, kita tinggal ketik aja nama siswa di kolom pencarian, misalnya di sini Elvira, kita tinggal enter. Nah, dengan sendirinya akan keluar. Jadi tidak sampai 1 menit data siswa sudah kita temukan. Nah, pertanyaannya lagi, bisakah kita buat yang seperti ini? Tentu saja bisa ya. Oke, bagaimana caranya? Ikutin aja video ini sampai selesai. Seperti biasa, teman-teman semuanya, salam pembuka kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya, Anda, dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, pertama nih ya, teman-teman, kita buat terlebih dahulu tabel yang seperti ini. Mau dibuat sama persis juga boleh, silakan untuk lebih memudahkan proses atau tahap pembelajarannya. Oke, kita buat seperti ini, yaitu kolom pencarian data sheet pertama. Nah, kemudian tentu yang harus pertama lagi yang harus kita punya yaitu database siswanya. Nah, database siswa seperti ini, terserah mau jumlahnya berapa, ribuan, ratusan atau puluhan, silakan. Di sini saya hanya mengambil jumlah yaitu sekitar berapa ini? Sekitar 12 ya, 12 siswa. Nah, jika sudah punya data, kemudian tabel sudah kita buat seperti ini, kita tinggal input rumus ya. Oke, kita input rumus. Oke, langkah awal yang kita buat di sini yaitu sebelum kita mulai perlu kita ingat di sini kita sisakan 2 kolom, kolom A dan kolom B kita jadikan sebagai bahan, kita jadikan sebagai tempat rumus atau kolom bantu untuk pencarian data ini. Oke, kita mulai dari sel B4 ya. Kita mulai sel B4. Di sini kita ketik angka 2. Oke, ini sebagai acuan kita untuk mencari data. Data nama ada di kolom nomor 2 di sheet data. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi yaitu di sel B5 ya. Oke, kemudian di sel B5 ini kita ketik rumus yaitu fungsi if sama dengan fungsi if, kemudian kita gabungkan dengan fungsi len. Fungsi len ini fungsinya itu untuk menghitung jumlah karakter teks ya. Nah, jadi di sini fungsi len yaitu kita akan mengambil karakter teks di kolom E5. Nah, ini dia di kolom E5. Kemudian jangan lupa untuk supaya nanti kita drag ke bawah dia tidak berubah, jangan lupa yaitu tanda dolarnya ya, kita pagar tanda dolar. Nah, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita koma. Di sini juga perlu diingat kembali Microsoft Excel versinya ada yang koma, kemudian ada yang titik koma. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan yaitu yang koma. Oke, nah kemudian setelah koma kita tambah lagi yaitu tanda kutip, kemudian tanda garis tegak, kemudian kutip lagi. Kemudian kita tambahkan lambang dan, kemudian kita cari lagi ini ya yang kolom pencarian tadi E5 nya, dan ingat di sini juga perlu kita tambahkan di pagar lagi supaya tidak berubah nanti waktu di drag ke bawah. Nah, kemudian kita tambah lagi tanda dan-nya, kemudian tanda kutip, kemudian bintang, kutip lagi ya, kita kutip lagi. Nah, berikut koma, kemudian kita gabungkan lagi dengan fungsi chart. Oke, di sini fungsi chart. Nah, fungsi chart ini yaitu untuk mengembalikan karakter ketika diberi kode karakter yang valid. Nah, jika kodenya valid maka
fungsi ini akan berjalan. Nah, kemudian kita kasih numbernya ya. Ingat tuh number char ini yaitu untuk mengembalikan karakter itu dari angka 1 sampai 202 sampai dari angka 1 sampai 255. Nah, di sini saya menggunakan 160 ya. Saya gunakan 160, kemudian kita tutup kurung 2 kali. Nah, kemudian kita tinggal tekan enter. Oke, seperti itu. Nah, misalnya di sini kita kasih aja A ya. Nah, jika benar nanti di sini akan muncul seperti ini, A bintang. Oke. Nah, kemudian selanjutnya untuk lebih jelas tentang fungsi len kemudian char ini, silakan browsing di Google, silakan dibaca-baca untuk tambahan ilmu kita ya. Berikutnya kita pindah ke sel B7 ya. Di sini sel B7. Di sini teman-teman tinggal ketik aja di sini helper. Oke, helper. Terserah ya teman-teman mau ketik apa silakan. Di sini saya gunakan helper karena untuk sebagai penolong penanda baris nanti ya, untuk memanggil baris yang bagian sini. Oke, jenis kelamin, agama dan seterusnya. Jadi di sini helper aja ya. Atau boleh tolong atau terserah silakan. Nah, kemudian berikutnya kita lanjut lagi ke sel B8. Nah, di bawah helper tadi kita ketik lagi rumus, yaitu sama dengan kita menggunakan fungsi small di sini ya. Oke, klik 2 kali, kemudian gabungkan dengan fungsi if, klik lagi, kemudian tambah lagi dengan is number. Oke, kita gabung dengan is number. Nah, berikut tambah satu lagi fungsi yaitu search. Nah, ini untuk mencari ya. Nah, apa yang kita cari di sini yaitu di B5. Nah, ini ya, kita akan mencari kolom rumus yang sudah kita buat tadi yaitu di B5. Oke, B5 ini kita pagar supaya tidak berubah. Oke, B5 kita kasih pagar dolar. Oke, 2 buah pagar dolar, kemudian kita koma. Nah, setelah kita koma kita kutip, kemudian garis tegak tadi kutip lagi ya, kita kutip lagi, kemudian ditambah dengan logo dan atau lambang dan. Nah, di sini kita mengindeks, oke, kita indeks atau kita cocokkan dengan sheet data. Oke, kita pilih sheet data, klik ya, kita sheet data. Oke, indeks sheet data, pilih atau kita blok dari A2 ini ya, dari ID. Oke, dari ID kemudian kita blok sampai ke tanggal lahir, kemudian blok sampai ke paling bawah ya, data paling bawah kita atau data terakhir kita. Nah, kemudian setelah kita blok kita koma, kemudian kita tambah 0, kemudian koma, kembali lagi ke sheet cari ya, kembali ke sheet cari, klik sheet cari. Nah, setelah sheet cari kita ambil lagi yaitu ini ya, yaitu kolom nomor 2 tadi. Nah, setelah kita klik kolom nomor 2, oh ya, di sini kita beri juga yaitu dolar. Kita pagar supaya tidak berubah. Oke, dolar. Nah, setelah dolar kita tambah tutup kurung 3 kali ya, 1, 2, 3. 3 ini untuk 3 fungsi, if, is number dan search. Yaitu is number, search dan index. Nah, jadi kita tambah yang 3 tanda kurung. Kemudian koma. Kemudian kita gabung dengan fungsi row. Fungsi row yaitu untuk menentukan baris ya, fungsi row untuk menentukan baris. Oke, fungsi row kita kembali ke sheet data ya. Oke, row sheet data. Nah, kemudian kita blok lagi sheet data ini dari, oke, kembali ke atas. Oke, kita blok dari tempat lahir, oke, dari E2 sampai tanggal lahir. Nah, blok lagi sampai ke bawah. Oke, jika sudah bagian ini kita tutup kurung.
kemudian kita minus 2. Nah setelah minus 2 tutup kurung lagi, koma, gunakan lagi fungsi row. Oke, fungsi row row-nya keberapa, baris keberapa di sini. Oke, baris keberapa. Nah kemudian kita kurang lagi dengan row, kita pilih yaitu bagian row helper tadi ya, kita cari row helper tadi. Oke, kita kembali ke cari, ini dia. Oke, yang cari ini kita hapus dulu ya. Oke, helper. Nah di sini kemudian kita tutup kurung. Nah setelah itu tutup kurung 2 kali. Oke, B7 nya ini kita kasih pagar dolar. Oke, di pagar dolar. Nah kemudian untuk selesai atau mengakhiri rumus ini, kita kombinasikan tombol kontrol kemudian tambah shift dan kita enter. Nah jadi nanti akan seperti ini ya. Ini ada tanda kurung kelelawarnya kalau fungsinya kita pencet kontrol shift dan enter. Nah ini sudah muncul ya, yaitu angka 1. Nah berarti yang A ini ada 1 orang. Nah kemudian yang untuk ke bawahnya kita bisa tinggal drag aja ke bawah ya. Oke, kita drag ke bawah seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya untuk yang di sini. Oke, di sini kita menggunakan rumus ya, yaitu sama dengan if kemudian is number, kemudian gunakan B8 tadi. Oke, bagian B8 yang ini. Oke. Nah kemudian 1, 1, dan jika tidak ada ini kosong ya. Oke, tanda koma strip kutip 2 di belakangnya ini untuk kalau tidak ada berarti kosong. Kemudian kita enter. Oke, kemudian berikut ke sel D8 kita gunakan rumus yaitu sama dengan if. Oke, if kemudian is number, kemudian kita ambil yaitu bagian B8. Oke, B8. Oke, dia B8. Di sini kita tandai yaitu dolar. Oke, setelah kita tandai dolar, kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita koma dan kita indekskan di indeks. Oke, indeks ke sheet data. Oke, kita pilih sheet data. Kemudian kita pilih lagi yaitu A3 ya dari sini. Nah, dari A3 ID, kemudian kita blok sampai data terakhir. Oke, kita blok sampai data terakhir. Nah kemudian jika sudah kita koma, kemudian kembali lagi ke kolom ini ya B8. Oke, ini kita hapus, kemudian kembali lagi ke B8 dan di sini kita harus dolar ya, dolar yaitu B8 tadi yang ini ya, yang bagian di bawah helper atau angka 1 tadi. Nah kemudian jika sudah kita tutup kurung, kemudian kita koma, kemudian kutip 2 kali, kemudian tutup kurung dan kita enter. Nah seperti ini akan muncul ya nomor ID-nya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ke E8. Nah untuk yang E8 ini cukup mudah ya, dan seterusnya ini akan mudah. Kita tinggal drag aja yang bagian D8 ini, ambil tanda plus yang ini, klik, kemudian tahan, kita tarik sampai kolom terakhir. Nah seperti ini ya, jadi ini mudah sekali, tidak perlu kita mengisi rumus sampai ke terakhirnya. Kemudian yang ini juga, untuk yang ke bawah ini
C9-nya ya. Untuk yang C9 ini kita perlu perubahan rumus sedikit, yaitu sama dengan if. Oke, if kemudian is number. Oke, is number, klik 2 kali is numbernya. Kemudian kita buka kurung. Kemudian B9 ya, ini dia B9. Oke, B9. Kemudian kita tambah dolar di depan. Oke, tambah dolar di depan. Oke, dolarnya dolar B9. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita koma. Kemudian C, kita klik C8 ya. Di sini C8 yang ini. Oke, C8. Kemudian kita tambah dengan 1. Tambah 1 itu nanti supaya di atasnya angka 1, kemudian kalau muncul lagi di bawah berarti tambah 1, yang di atas tambah 1 jadi nomor 2. Nah, kemudian kita koma, kemudian jika tidak ada lagi berarti dia 0, yaitu tanda kutip 2. Kemudian kita tutup kurung dan di sorry, saya keliru ya. Oke, di sini ada 2 kali tanda kurung, ini kita hapus 1. Nah, kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Jadi angka 2. Nah, untuk yang ke bawahnya baru bisa kita drag seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang di sini ke bawahnya kita blok dulu. Nah, kita blok sampai terakhir. Nah, setelah kita blok sampai terakhir, kemudian tanda plus, klik, tahan, tarik sampai ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini akan berarti sudah muncul semua ya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah semua kita isi, sekarang kita coba ya. Misalnya di sini kita tes nama. Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu data yang ada di, oke, kita lihat dulu nama yang ada di sheet data. Oke, sekarang sini kita lihat coba yang namanya Zivara ya. Di sini Zivara, kita lihat ada 1 orang. Sekarang kita coba cari di sini. Oke, ketik Zivara, kemudian kita enter. Nah, ini muncul langsung ya. Jadi tidak perlu lagi kita mencari di kolom data ini ya, karena ini jumlahnya sudah ribuan, jadi itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, dengan adanya fungsi search ini tadi, kita cukup ketik aja nama di sini, misalnya Zaneva ya, Zaneva. Oke ya teman-teman semuanya, mungkin tutorial untuk tombol search atau mencari data ini kita selesai sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan diisi di kolom komentar di bawah. Kemudian jika ingin file silakan tinggalkan alamat email kita di kolom komentar di bawah juga. Oke, saya admin dari Excel dan Musik. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.